Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan AAP Official Channel. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 6. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang melata di muka bumi ini, melainkan dalam tanggungan Allah rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat kediaman dan penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jelas sekali menurut ayat ini, semua makhluk tak terkecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah, dan Allah mengetahui di mana mereka berdiam, dan Allah juga mengetahui di mana tempat penyimpanannya atau tempat mereka bersembunyi, seandainya mereka bersembunyi. Jadi makhluk Allah yang mempunyai perangkat hidup yang sesederhana sekalipun, rezekinya sudah dijamin. Termasuk makhluk Allah yang berdiam di buah-buahan, misalnya di buah mangga, di dalam buah mangga atau di dalam buah jambu atau di buah-buahan apapun, rezekinya dijamin oleh Allah. Yaitu ulat yang dia berada di perut buah-buahan itu juga rezekinya dijamin oleh Allah, dan tempat kediamannya juga Allah mengetahui. Termasuk misalnya binatang siput yang dia berdiam di dalam cangkangnya, atau kura-kura yang dia berdiam di dalam rumah atau cangkangnya itu. Termasuk juga binatang-binatang yang dalam rangka untuk melindungi dirinya atau dalam rangka pengamanan, dia menyamarkan dirinya atau mengkamuflasikan dirinya, menyembunyikan dirinya dari ancaman binatang lain yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih ganas ya. Walaupun bersembunyi itu Allah mengetahui. Jadi itu tentang makhluk. Apalagi tentang manusia yang diberi perangkat hidup yang lebih bagus ya. Kita adalah sebagus-bagus bentuk kejadian ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, dan lagi Allah melengkapi kita dengan akal dan pikiran ini. Jadi sudah pasti kita akan lebih mudah dalam rangka mendapatkan rezeki atau menjemput rezeki itu. Jadi untuk rezeki saya kira nggak perlu kita gelisahkan, apalagi kita galaukan, karena sudah pasti dijamin oleh Allah dapat siapapun juga, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Hanya saja kita berkewajiban untuk menjemputnya. Kita berkewajiban untuk berikhtiar. Nah, untuk menjemputnya atau berikhtiar ini ya, melalui yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi ya. Berkomunikasi antar sesama manusia. Bisa berkomunikasi secara fisik ya, secara langsung ya, atau berkomunikasi melalui peralatan ya. Peralatan apa saja, bisa HP, bisa ya apa saja yang yang dapat membantu komunikasi antar sesama manusia, sesama kita terjalin atau terhubung. Dalam rangka apa? Dalam rangka take and give, memberi dan menerima. Jadi dalam rangka kita memberikan sesuatu apa yang kita bisa, mampu ya. Misalnya dalam bentuk jasa ya,
secara sederhana saja, misalnya kita memberikan jasa dalam bentuk misalnya memberikan kemudahan bagi para pengendara mobil ya, atau pengendara motor untuk mendapatkan akses jalan, misalnya dia mau berbelok atau mau mutar balik dan sebagainya ya. Dengan apa namanya jasa yang sesederhana itu, nanti biasanya pihak yang diberikan jasa akan memberikan imbalan. Nah, itu jadi kita memberikan sesuatu jasa dan kita akan menerima sebagai imbalan dari yang menerima jasa. Atau juga kita berkomunikasi sesama manusia itu dalam rangka menukarkan barang ya, dalam bentuk perdagangan. Ya, kita punya barang apa, pihak lain punya barang apa, jadi kita saling bertukar, yaitu bisa dalam bentuk jual beli atau bisa dalam bentuk barter dan sebagainya. Yang penting ya sama-sama suka ya, sama-sama apa namanya ikhlas, tidak saling menekan dan fair berdasarkan apa namanya kesepakatan. Nah, inilah jadi apa namanya yang harus kita lakukan. Kita menjemput rezeki berikhtiar melalui apa namanya melalui semacam pemberian jasa. Kalau kita punya jasa, apakah itu seperti tadi supeltas ya, sukarelawan pengatur lalu lintas, apakah misalnya berprofesi sebagai dokter, pengacara atau guru atau dan lain profesi yang sekarang ini sudah banyak sekali ya profesi karena kompleksitasnya kehidupan, atau dalam bentuk tekniknya pertukaran barang atau yang disebut juga dengan istilah perdagangan atau jual beli. Kita memberikan apa dan pihak lain mendapatkan apa. Nah, dari hasil kontak atau apa namanya bentuk perhubungan seperti ini, nanti kita mendapatkan hasil. Nah, dari hasil ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Jadi tergantung rezekinya, karena Allah lah yang menetapkan rezeki orang itu banyak atau rezeki orang sedikit. Hanya saja kalau kita apa namanya memenuhi apa nama perintah atau anjuran dalam agama, misalnya berzakat, sedekah dan sebagainya, biasanya Allah akan melipat gandakan atau membanyakkan rezeki kita. Karena dari rezeki kita itu ada hak milik orang lain ya. Ada hak milik orang-orang yang katakanlah terbatas atau bahkan tidak mampu, tidak punya nilai tukar. Orang-orang yang nilai tukarnya terbatas, misalnya anak-anak ya, anak-anak itu kan tidak punya nilai tukar karena dia belum bisa untuk menukarkan apa yang dia punya, jasa yang dia punya atau barang yang dia punya pada pihak lain. Kalaupun ada yang terbatas, dan di dalam kita kan dilindungi anak-anak itu belum diperbolehkan untuk bekerja atau mencari nafkah. Apalagi misalnya anak-anak yatim ya. Jadi anak-anak yatim itu kan karena orang tuanya tidak ada, jadi tidak punya kemampuan untuk menukarkan apa yang ada pada dirinya pada pihak lain, sehingga itu adalah kewajiban orang yang mempunyai kemampuan lebih untuk memberikan sebagian hartanya untuk kepada anak yatim, kepada janda-janda tua yang sudah tidak mampu berkarya, bekerja untuk saling bertukar apa yang dimiliki ya. Nah, inilah kewajiban orang-orang yang mempunyai hartanya lebih, memberikan sebagiannya kepada orang-orang yang memang tidak bisa menukarkan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga itu adalah kewajiban daripada orang-orang yang mempunyai atau yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Nah, andaikan kita beramanah, artinya menyalurkan titipan Allah, rezeki anak yatim, rezeki orang-orang tua, janda-janda tua. Nah, itu kita kembalikan kepada mereka, baru kita amanah. Nah, kalau kita amanah, insya Allah kita juga akan diberikan rezeki kemudian yang lebih banyak dan juga insya Allah lebih mudah. Yang penting Allah itu ridho. Bagaimana Allah ridho? Kalau Allah itu ridho, itu segala sesuatunya biasanya akan lebih gampang dan apa yang kita inginkan lebih mudah terpenuhi.
Ya intinya artinya kita harus bersyukur lah dengan apa namanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dengan bersyukur itu Allah akan apa namanya meridhoinya, dengan ridho itulah hidup kita jadi apa namanya lebih mudah, dengan lebih mudah itulah jadi mungkin kita jadi lebih tentram ya, lebih tenang ya, lebih apa namanya lebih tawakal dalam menghadapi hidup ini. Jadi kalau menurut saya inilah apa namanya hal-hal yang saya dapat pahami dari ayat 6 surat ini. Mudah-mudahan berguna, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.